blast the block. Enemy and friend is not an option now. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, man, or the girl. Beam, Salah kicking dreadlocks. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk anak bapak semuanya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah tidak terasa bagi kita sudah memasuki tahap akhir untuk lanjutan di tingkat SMA, yaitu sudah memasuki kelas 12. Nah, untuk materi pada bab pertama di matematika peminatan ini, bab pertamanya kita mempelajari yang namanya limit fungsi trigonometri. Oke, perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Rayuwadi Sianipar, SPD. Oke, nah sebelum mempelajari limit fungsi trigonometri ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu kompetensi dasar daripada bab ini. Oke, yang pertama adalah siswa diminta menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometrinya. Nah, yang kedua adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, nah untuk memahami lebih dalam, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa sih limit fungsi trigonometri itu. Oke, nah limit trigonometri ialah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Oke, itu dia ya. Nah, untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan substitusi langsung, yang kedua dengan pemfaktoran, yang ketiga dengan kali sekawan, dan yang terakhir adalah dengan menggunakan dalil L'Hospital. Oke. Caranya sama seperti menentukan fungsi aljabar atau limit fungsi aljabarnya ya. Oke, nah untuk mengenal limit fungsi trigonometri, alangkah baiknya kita mengetahui dulu rumus-rumus limit fungsi trigonometrinya. Yang pertama adalah rumus limit fungsi trigonometri untuk X mendekati suatu bilangan. Oke, kita misalkan bilangan itu adalah C. Oke, yang pertama limit sin X, di mana X mendekati C, maka nilainya langsung sama dengan sin C. Begitu juga dengan sikos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Inilah untuk X mendekati C. Nah, gimana Pak kalau dia mendekati 0? Oke, yang pertama itu adalah limit X per sin X. Untuk X mendekati 0, maka nilainya ini adalah 1, atau sebaliknya AX per sin AX hasilnya adalah 1. Oke, yang kedua adalah limit sin X per X, di mana X mendekati 0 maka hasilnya adalah 1. Oke, begitu juga untuk si tangen. Nah, yang terakhir adalah limit tan X per sin X, di mana X mendekati 0 maka hasilnya adalah 1. Oh Pak, gimana Pak? Kenapa itu untuk si cos tidak ada? Ya benar. Nah, jikalau kita menemukan cos pada suatu soal, maka harus kita sederhanakan dulu. Jika bentuknya adalah cos A dikurang cos B, maka kita harus ingat identitas daripada trigonometrinya. Nah, paling sering itu adalah untuk cos AX. Maka ingat cos AX sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A per 2X. Contohnya kita ambil adalah cos 4X. Cos 4X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 4 dibagi 2X, atau 2X aja langsung ya. Oke, inilah rumus-rumus dasar pada limit fungsi trigonometrinya. Nah, untuk memahami dan mendalami mengenai limit fungsi trigonometri ini, mari simak contoh dan pembahasan berikut ini. Oke, let's go. Oke, yang pertama adalah limit X tan 3X per cos 4X dikurang 1, di mana X mendekati 0. Nah, di sini muncul yaitu si cos 4X. Nah, cos 4X berarti harus kita ubah dengan mengingat cos AX-nya. Oke, mari kita jawab atau kita lakukan pembahasan. Yang pertama, harus kita ubah dulu si cos 4X dengan mengingat cos AX sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A per 2X. Maka didapatlah 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X dikurang 1.
Nah, 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Maka tinggallah limit X tan 3X per min 2 sin kuadrat 2X di mana X mendekati 0. Oke, itu dia ya. Maka akan kita keluarkan karena di sini adalah 1 per min 2, maka langsung aja karena ini merupakan suatu koefisiennya, ini sama saja min setengah limit X per sin 2X dikali tan 3X per sin 2X. Sin 2X dikali sin 2X adalah sin kuadrat 2X, di mana X mendekati 0. Oke, maka nilai limit daripada X per sin 2X sudah ada sesuai dengan rumus. Begitu juga untuk tan per sinnya, maka didapatlah min setengah dikali 3/2, maka jawabannya adalah min 3/8. Oke, inilah contoh nomor 1. Semoga anak-anak Bapak mengerti dan memahaminya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 dikatakan bahwa limit tan X per X kuadrat dikurang 3X di mana X mendekati 0. Berapakah nilainya? Oke, mari kita jawab. Oke, untuk X kuadrat dikurang 3X ini bisa langsung saja kita sederhanakan atau kita faktorkan menjadi X dikali X dikurang 3. Oke, maka langsung saja limit tan X per X ini kita sederhanakan supaya mengingat rumus daripada limit trigonometrinya untuk si tan. Maka langsung aja dikali 1 per X dikurang 3, sehingga dapatlah 1 dikali 1 per X dikurang 3, sini adalah 1 per X dikurang 3. Maka tinggallah limit ini, sehingga hasilnya adalah 1 per 0 dikurang 3, hasilnya adalah min 1/3. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, contoh soal nomor 3 ini adalah limit sin 4X per X kuadrat dikali tan 2X dikurang 2 per X kuadrat. Untuk memudahkan ini, mari ingat atau memahami sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Oke, mari kita lakukan pembahasan. Oke, yang pertama ini kita samakan dulu penyebutnya. Maka didapatlah limit sin 4X per X kuadrat dikali tan 2X dikurang 2 tan 2X per X kuadrat dikali tan 2X. Oke. Nah, sin 4X ini kita sederhanakan menjadi sin 2 dikali 2X. Nah, itu ya. Selanjutnya tan 2X kita sederhanakan menjadi sin 2X per cos 2X. Maka didapatlah ini juga kita samakan penyebut, sehingga dapatlah cos 2X dikali sin 2 dikali 2X dikurang 2 dikali sin 2X per cos 2X. Nah, di sini ada bagian pembilang per cos 2X-nya. Maka ini didapat menjadi cos 2X dikali 2 sin 2X dikali cos 2X. Ini dapat dari penyederhanaan dari sin 2 dikali 2X. Oke. Selanjutnya karena ini bagian pecahan dibagi pecahan, maka didapatlah limit 2 sin 2X dikali cos kuadrat 2X dikurang 2 sin 2X per X kuadrat tan 2X dikali cos 2X. Maka hasilnya adalah limit 2 sin 2X dikali cos kuadrat 2X dikurang 1. Ini didapat dari penyederhanaan ini, atau ini difaktorkan atau disederhanakan ya. Nah, sehingga didapatlah limit 2 sin 2X dikali negatif sin kuadrat 2X. Oke, penyederhanaan dari cos kuadrat 2X dikurang 1. Nah, di sini kan ada tan 2X. Tan 2X ini disederhanakan menjadi sin 2X per cos 2X. Nah, cos 2X dibagi cos 2X habis, sehingga sin 2X dibagi sin 2X habis, maka didapatlah negatif 2 dikali sin negatif 2 limit sin kuadrat 2X per X kuadrat di mana X mendekati 0. Maka hasilnya adalah negatif 2 limit sin 2X per X dikuadratkan. Maka hasilnya adalah negatif 2 dikali 2 per 1 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah negatif 8. Sehingga jawabannya adalah E. Inilah contoh soal nomor 3. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Bapak semuanya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4. Nah, di sini contohnya adalah limit
cos 2x per cos x dikurang x. Untuk x mendekati pi per 4 atau 45 derajat. Nah, di sini muncul cos 2x. Cos 2x bisa kita sederhanakan menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Oke. Nah, ini dia cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Ini kita sederhanakan atau kita faktorkan menjadi cos x dikurang sin x dikali cos x tambah sin x, sehingga pembilang pada cos x dikurang sin x akan habis dengan penyebut pada cos x dikurang sin x nya, maka akan berubah menjadi limit cos x ditambah sin x di mana x mendekati pi per 4. Nah, x nya kita gantikan langsung saja dengan 45 derajat, maka dapatlah cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat. Hasilnya adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2, maka jawabannya adalah D. Oke, itu ya nomor 4. Selanjutnya adalah soal nomor 5 atau contoh nomor 5. Nah, di video ini contoh nomor 5 merupakan contoh yang terakhir. Semoga anak-anak Bapak semua mengerti di setiap contoh-contoh yang ada. Nah, nomor 5. Oke, dikatakan bahwa limit x kuadrat akar pangkat 2 dari 4 dikurang x pangkat 3 per cos x dikurang cos 3x di mana x mendekati 0. Oke, mari kita lakukan pembahasannya. Nah, cos x dikurang cos 3x ini kita ubah dengan mengingat rumus daripada trigonometri, yaitu cos A dikurang cos B. Cos A dikurang cos B ini adalah min 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B, maka didapatlah negatif 2 sin 2x, berarti x tambah 3x 4x dibagi 2 2x. Oke, itu ya, dikali x dikurang 3x min 2x dibagi 2 min x. Oke, ini yang pertama. Yang selanjutnya adalah 1 per min 2 kita keluarkan, maka dapatlah min setengah limit x per sin 2x dikali x per sin min x dikali limit akar dari 4 dikurang x pangkat 3 per 1, maka hasilnya berubah menjadi negatif setengah dikali negatif 1 per 1 dikali akar 4 dikurang 0, maka hasilnya adalah 1/4 akar 4. Akar 4 ini adalah 2, jadi setengah di 1/4 dikali 2 hasilnya adalah setengah, maka jawabannya adalah C. Oke, inilah contoh-contoh pada pembahasan di video kali ini. Nah, untuk memantapkan anak-anak Bapak semuanya, di sini ada Bapak buat berupa latihan dan tugasnya. Nah, yang pertama itu adalah tentukanlah nilai limit dari 2 per x kuadrat dikurang sin 2x per x kuadrat tan x di mana x menuju 0. Nomor 2 ada juga, yaitu limit 1 dikurang cos 2x per x tan setengah x, berapa nilainya. Dan yang ketiga adalah limit sin 3x dikurang sin 3x cos kuadrat x per 2x pangkat 3 di mana x mendekati 0. Dan yang terakhir adalah limit sin x per akar dari 1 dikurang x dikurang 1 untuk x mendekati 0. Oke, nah ini ada 4 tugas atau 4 latihan. Ini bisa dijawab di kolom komentarnya dengan melihat beberapa contoh yang ada pada nomor 1 sampai nomor 5-nya. Oke, sekian dulu materi pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak Bapak masih dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, semangat.